memimpin ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan berdoa dulu ya. Mari adik-adik, kita puji nama Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, sehingga Tuhan beserta kita. Mari adik-adik, kita pujikan. Hai, mari sembah. Begitu baik buat kami sehingga hari ini kami siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berkati kami sebagai anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri yuk. Kita akan puji pujian riang sukacita. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita akan membaca Mazmur. Kita akan baca dari Mazmur 145 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Mari adik-adik kita baca. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita pujikan kitab suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Sekali
akan firman-Mu. Tuhan, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Berkati kakak-kakak layan kami yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu lagi dalam IHMPA pada pagi hari ini. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini berjudul Jikalau Tuhan berkenan. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah mendengar tentang orang kusta? Jika adik-adik mengetahui tentang orang kusta itu adalah orang yang penuh dengan luka di badannya dan sampai menimbulkan nanah dan bau sehingga mereka dijauhi oleh orang lain. Di samping itu, penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular. Nah, bagaimana pendapat adik-adik tentang orang kusta? Pasti adik-adik setelah melihat gambar yang ada ini, pasti adik-adik merasa sangat jijik ya, karena badannya penuh dengan luka dan sangat bau. Dan bagi orang dulu, zaman dahulu, penyakit kusta ini dianggap adalah penyakit kutukan. Sebelum kita melanjutkannya, kita akan membaca dulu firman Tuhan yang terambil dalam Matius 8 ayat 1-4. Matius 8 ayat 1-4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Nah adik-adik, minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan tentang mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada perkawinan di Kana. Dalam cerita minggu lalu, dalam suatu pernikahan di Kana, persediaan anggur dalam pernikahan tersebut itu habis, sehingga Maria sebagai ibu Yesus meminta kepada Yesus atau menceritakan kepada Yesus, dan kemudian Yesus memerintahkan agar orang-orang mengisi tempayan-tempayan tersebut dengan air. Dan inilah mujizat yang pertama yang dibuat Yesus di Kana, di mana air yang berada dalam tempayan-tempayan tersebut berubah menjadi anggur. Di sini menunjukkan betapa Tuhan itu maha besar dan berkuasa penuh. Dia sanggup membuat mujizat-mujizat atau sanggup membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Nah adik-adik, bagaimana dengan kisah orang kusta tadi adik-adik? Pada bacaan kita tadi dalam Matius 8 ayat 1-4 dikatakan bahwa orang tersebut datang mendatangi Tuhan dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dia mengakui bahwa Tuhan ini, yaitu Yesus, dapat menyembuhkan dia. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia mengatakan bahwa jika Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan dia. Dan adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus menyentuhnya, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu, serta berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga orang tersebut menjadi sembuh dan pulih. Dan Tuhan Yesus menyampaikan kepadanya untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi memberitahukannya kepada para imam
dan mempersembahkan persembahan. Orang-orang di sekitar Yesus pada saat itu mereka menjadi kaget karena mereka heran orang yang penyakit kusta yang dari kecil bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus seketika itu juga. Mereka pun mengakui bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah Allah yang besar, yang maha kuasa. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Dari kisah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pertama, orang tersebut mempercayakan dirinya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dirinya. Dia percaya bahwa orang yang bercerita kepada banyak orang itu sanggup untuk menyembuhkan dirinya. Dia datang kepada Yesus dan meminta, Tuhan, jika engkau mau maka engkau dapat menyembuhkan saya. Jadi dia percaya bahwa Tuhan berkuasa. Kita pun harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang selama ini kita doakan atau yang menjadi pergumulan kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik untuk kita. Yang kedua, adik-adik, waktu Tuhan. Bahwa pada waktunya, menurut kehendak Tuhan, itulah Tuhan akan memberikan jawaban yang sesuai. Pada waktunya Tuhan, walaupun orang-orang mengatakan jangan menjamah dia, tapi ketika Tuhan tahu ini waktunya yang terbaik, maka Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan menjamah orang tersebut, dan dia pun menjadi sembuh. Percaya adik-adik, segala pergumulan kita akan dijawab Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan, bukan menurut kehendak kita atau waktu kita. Adik-adik bisa lihat bahwa seketika itu juga orang itu sembuh, pulih seluruhnya. Demikianlah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah adik-adik, yang ketiga adalah kita tidak boleh pamer atau sombong dengan hal yang sudah kita dapatkan. Jadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Artinya kesembuhanmu ini bukanlah karena usahamu, bukanlah karena kekuatanmu sendiri, tetapi jadi kamu tidak boleh menyombongkan dirimu. Dalam ayat yang ke-4a. Dan yang harus kamu lakukan adalah menunjukkan kepada imam. Atau imam ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Tunjukkan kepada mereka. Ceritakan kepada mereka. Supaya mereka bisa menjadi percaya. Dalam arti bahwa kita harus hal apapun yang kita doakan, yang dijawab oleh Tuhan, bisa kita sharingkan kepada orang lain. Bahwa dengan pertolongan Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Sehingga orang-orang yang tidak percaya dapat menjadi percaya. Nah adik-adik, bagaimana dengan kondisi saat ini? Mana kondisi kita sedang mengalami kondisi pandemi COVID-19. Mana adik-adik bisa melihat bahwa segala sesuatu belum pasti. Ketika ditanya, kapan kita bisa sekolah, Bu Guru? Bu Guru pun belum bisa memberikan jawaban, karena belum tahu kapan akan masuk sekolah. Kondisi ini bukan hanya dialami kita sebagai siswa di sekolah, tetapi orang tua kita juga ada yang mengalami masalah keuangan, karena di tempat bekerjanya ada yang mengalami kesulitan perusahaannya, sehingga keuangan kita juga atau keluarga kita juga pasti akan berpengaruh. Di sisi yang lainnya, di rumah sakit, banyak pasien-pasien rumah sakit yang harus ditangani, sehingga dokter maupun tenaga kesehatan yang lain pun mengalami kesulitan atau mengalami kesulitan dalam membantu mereka. Tidak ada yang pasti. Dan bagaimana dalam diri kita pasti kita ada pertanyaan, apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan menyembuhkan orang yang sakit COVID? Nah adik-adik, ini data yang KFI ambil hari Jumat kemarin, tanggal 22 Januari, itu dikatakan bahwa ada di Indonesia ada 965.000 orang yang terkena COVID.
Tetapi ada 781.147 yang sembuh. Berarti adik-adik bahwa Tuhan ada dan Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit COVID. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Adik-adik percaya kan? Dan bagaimana adik-adik orang yang terkena COVID? Apakah kita harus menjauhi mereka dan menganggap mereka seperti orang yang sakit kusta tadi? Apa yang harus kita lakukan adik-adik dengan orang-orang yang tertular COVID tersebut? Yang kita lakukan adalah kita tidak perlu untuk menjauhi mereka. Memang kita harus melakukan social distancing, tapi kita bisa menguatkan mereka. Kita bisa menghiburkan orang-orang yang terkena COVID itu melalui doa-doa kita. Kita bisa juga menyapa mereka secara virtual melalui telepon atau WA, video call dan lain sebagainya. Kita juga dapat mendoakan para tenaga kesehatan supaya mereka juga diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Nah, adik-adik perlu ingat bahwa dalam kisah kita tadi, kalau minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan mengubah air menjadi anggur, dan minggu ini kita belajar Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita punya, Allah yang kita punya adalah Allah yang maha besar, yang sanggup melakukan segala sesuatu dan sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Adik-adik bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan cara menguatkan mereka, dengan cara memberikan penghiburan kepada mereka. Nah, adik-adik, karena adik-adik sudah mendengar firman pada hari ini, Kak Evi juga ingin supaya adik-adik bisa men-sharingkan atau memberikan penghiburan kepada orang lain, memberikan kata-kata yang positif kepada orang lain. Nah, adik-adik bisa membuat poster yang menunjukkan kita peduli kepada orang lain, atau bisa juga menunjukkan poster bagaimana menghindari COVID atau bagaimana mensupport orang-orang yang sakit atau terkena COVID. Atau adik-adik juga bisa membuat lagu atau tarian ataupun TikTok mungkin ya, yang bisa menghibur orang-orang yang di luar sana yang sedang sedih ataupun tertekan. Adik-adik juga dapat membuat lagu atau menyanyikan lagu. Nah, adik-adik bisa mengirim video yang adik buat kepada kakak layan via WhatsApp. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dikuatkan dan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, dapat memberikan kekuatan kepada orang lain yang membutuhkan, karena kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah menolong kami, Tuhan pula yang akan menolong orang lain. Tuhan berkati orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang sedih dan berduka, kiranya Tuhan memberkati dan menghibur mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Stay safe, stay healthy. God bless you. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman hari ini menguatkan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang memberikan kita semuanya. Mari kita respon firman Tuhan hari ini dengan pujian Aku Mau Mengerti. Aku mau mengerti kasih Tuhanku, Ia disalibkan untuk diriku. Sekali lagi ya, aku mau mengerti
Tuhan, mari kita ambil saat teduh lagi, kita akan berdoa syafaat. Ambil sikap yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja damai kami, terima kasih buat hari ini. Engkau telah memberikan semuanya buat kami. Terima kasih buat sukacita yang terus ada buat kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan ungkapan syukur kepadamu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau akan mengenyahkan segala macam virus yang ada di dunia ini. Tuhan akan memulihkan lagi dunia kami, sehingga kami beroleh rasa nyaman, beroleh rasa aman, dan tentunya Tuhan, dalam menjalani hari-hari ini, tuntunan Tuhan yang kami mau. Tuhan, kami mendoakan opa oma kami, Tuhan, kami mendoakan mama papa kami mendoakan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan Yesus menjaga, melindungi, membimbing, dan juga memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat para kakak layan yang senantiasa menyiapkan IHMPA. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang dikasihi Tuhan, sudah siap belum uang persembahannya? Silahkan ambil kalau belum siap. Kakak tunggu ya. Nah, adik-adik, mari saatnya kita akan memberi persembahan. Adik-adik, persembahannya dimasukkan ke amplop ya. Terus titip mama atau papa, untuk mama papa kasih ke gereja. Mari kita pujikan. Stop. Itu bukan masuk. Mari kita pujikan sekarang, bersyukur. Terima kasih buat hari ini Kau telah izinkan kami untuk memberikan persembahan. Persembahan yang boleh kami berikan Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan berkati gereja kami yang akan mengatur dan mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah. Gak bosen-bosennya kakak-kakak di sini untuk memberikan nasihat kepada adik-adik untuk tetap stay at home di rumah ya. Kalau nggak penting nggak usah keluar, jangan berkerumun dulu. Apalagi ya Kak Ici, pakai masker, selalu pakai masker, cuci tangan, lalu makanan-makanan bergizi, dan tetap jaga jarak ya. Jaga jarak kayak kakak Inti dan kakak Kenda.
Nah, adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap sabar. Tenang aja, Tuhan akan memberikan indah pada waktunya. Kita akan pujikan, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Silakan berdiri. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Sekali lagi ya. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak akan pernah berakhir buat kami. Kami selalu aman, kami selalu nyaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, Dia benar adanya. Amin, 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 Dia benar adanya. Amin. Silakan duduk, silakan saat teduh. Terima kasih banyak sudah mengikuti IHMPA hari ini. Stay safe, stay healthy, tetap di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.